Halo para pecinta fisika. Sekarang saya mau jelaskan mengenai susunan kapasitor delta star. Dasarnya adalah susunan delta star dari resistor. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai susunan delta star dari resistor. Jadi kalau ada resistor bentuk delta R1, R2, R3 warna hitam, itu bisa dipecah menjadi bentuk seperti star atau huruf Y ya, menjadi RA, RB, RC dengan nilai RA seperti ini, RB, RC seperti itu. Nah, rumus-rumus seperti itu sudah pernah saya buktikan di video saya sebelumnya. Kalau penasaran, lihatlah video saya sebelumnya yang membahas pembuktian susunan delta star dari resistor. Sekarang saya akan bahas kapasitornya. Pada kapasitor itu juga ada susunan delta star. Misalkan saya memiliki kapasitor 3 dalam bentuk delta seperti ini. Ini bisa dipecah menjadi 3 kapasitor bentuk star seperti itu ya. Jadi misalkan menjadi CA, CB, CC. CA, CB, CC-nya itu dihitung sangat mudah. Dasarnya adalah susunan delta star resistor. Kita tahu bahwa yang namanya kapasitor sebenarnya punya sifat yang namanya reaktansi kapasitif yang dirumuskan seper omega C. Nanti kalau Anda mempelajari tegangan arus bolak-balik, ya sudah tidak asing lagi masalah reaktansi kapasitif dari kapasitor. Reaktansi kapasitif itu Xc, satuannya adalah ohm, karena itu sifat penghambat. Jadi sebenarnya ohm itu harga balik dari C, farad, ya. Nah ini karena kebalikannya, berarti rumus-rumus pada susunan delta star resistor, kalau ke kapasitor itu tinggal membalik aja. Kita tahu kalau resistor di seri itu dijumlah, kalau paralel rumusnya seper. Kalau kapasitor kan malah sebaliknya. Kalau seri seper, kalau paralel malah dijumlah. Jadi semua serba terbalik. Jadi kalau begitu jika kita mau mencari berapa nilai CA, berarti ya ini langsung dibalik, seper CA. R1 dibalik menjadi seper C1, ini menjadi seper C2. Terus ini seper C1, seper C2, seper C3. Seperti itu. Nah, terus kemudian ini berarti seper CA jadinya apa ini ya? Disamakan penyebutnya aja. Samakan penyebutnya. Penyebutnya disamakan C1 kali C2 kali C3. Semua saya kalikan. Berarti ini C2, C3. Dibagi C2 berarti C1, C3. Berarti yang terakhir ini bagi C3, C1, C2. Yang atas tetap seper C1, seper C2. Nah, seperti itu. Terus kemudian C1, C2, C1, C2 ini bisa dihapus. Sehingga nanti nilai dari seper CA itu berapa? Seper CA berarti kan C1, C2 dihapus, tinggal C3 saja dibagi dengan apa? C1, C2, saya taruh depan ini. Saya taruh depan ya. Nah, terus kemudian plus C1 kali C3 plus C2 kali C3. Nah, jadi kalau begitu CA-nya tinggal membalik, berarti C1, C2 plus C1, C3 plus C2 kali C3 dibagi dengan C3. Nah, inilah rumus untuk mencari CA. Nah, bagaimana kalau cara kita mencari CB-nya? Jadi RB-nya ini tinggal dibalik aja. Jadi seper CB sama dengan seper C1 seper C3 per. Nah, ini berarti seper C1 seper C2 seper C3. Berarti samakan penyebutnya yang bawah C1 C2 C3. Berarti ini C2 C3. Terus dibagi C2 berarti C1 kali C3. Terus yang terakhir C1 kali C2. Yang atas tetap seper C1 seper C3. Sehingga nanti seper CB-nya dapat apa? Ini C1 C3-nya musnah ya. Di C1 C3 dicoret. Sehingga hasilnya adalah nanti C2 dibagi dengan C1 C2 C1 C3 plus C2 C3. Nah seperti itu. Sehingga CB-nya dibalik C1, C2, C1, C3, C2, C3 dibagi dengan C2. Nah, seperti itu. Akhirnya kita dapatkan rumus untuk menghitung CB. Seperti itu.
Untuk mencari CC, kita tinggal membalik RC-nya saja. Jadi 1/CC itu sama dengan 1/C2 dibalik juga ini 1/C3 per 1/C1 1/C2 1/C3. Terus kemudian kita samakan penyebutnya C1, C2, C3. Berarti ini bagi C1, C2, C3, bagi C2 berarti C1, C3, yang terakhir bagi C3 berarti C1, C2. Ini yang atas tetap 1/C2, 1/C3. Nah, berarti 1/CC sama dengan dinaikkan C3, C2 dihapus, tinggal C1 yang bawah, C1, C2, ini saya taruh depan ya, C1, C2, C1, C3, lalu C2, C3. Sehingga CC-nya saya dapat yaitu C1 kali C2, C1 kali C3, C2 kali C3 dibagi dengan C1. Nah, akhirnya kita temukan rumus CC seperti itu. Nah, nanti kalau CA, CC, CB itu sudah ketemu, rangkaiannya berubah jadi star seperti ini. Atau mirip seperti huruf Y. Jadi namanya membuka rangkaian dari rangkaian tertutup delta menjadi bentuk star. Ini saya beri contoh soal ya. Jadi ada 5 kapasitor disusun seperti tampak pada gambar. Yang ditanyakan adalah kapasitas atau kapasitansi pengganti antara terminal A dan B. Wah, ini bagaimana caranya? Coba kalau kita kalikan silang 2 kali 3, 6, 12 kali 2, 24. Ternyata nggak sama. Kalau perkalian silangnya nggak sama, bukan jembatan Wheatstone itu. Jadi 2 mikrofarad yang tengah, ini nggak bisa dihapus, nggak bisa dilepas. Dan ini juga tidak ada seri paralelnya. Oleh sebab itu, jalan yang paling mungkin kita selesaikan dengan delta star. Caranya bikin rangkaian dulu seperti ini. Kita pecah salah satu deltanya, bisa kiri, bisa kanan. Jadi kalau misalnya saya memecah yang kiri, seperti ini gambarnya. Cering, nah seperti itu kalau saya gambar. Nah misalnya kapasitas penggantinya ABC. Jadi kalau begitu kapasitas pengganti untuk CA-nya itu kan perkalian kombinasi dijumlahkan ya tadi ya. Jadi ini 2 kali 2, 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 2 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2. Jadi lurusnya sini adalah 2, begitu. Jadi kalau begitu ini dapatnya berapa ya? 4 ditambah 4 ditambah 4. Berarti kan 12 dibagi 2. Hasilnya 6. Nah, 6 mikrofarad. Terus kemudian yang CB. CB juga begitu. Kan atasnya selalu sama itu ya. Jadi nggak usah dihitung lagi 12. Terus dibagi lurusnya aja sini berapa itu? 2. Ya sudah, berarti 6 mikrofarad. Terus kemudian CC berarti yang ini ya. Yang ini CC berarti yang atas tetap 12 sama. Nah, CC diluruskan aja, oh ketemu 2. Ya sudah 2. Berarti kalau begitu 6 mikrofarad. Nah, kalau sudah ditemukan CA, CB, CC, maka sisi segitiga ini bisa dihapus. Jadi gambarnya nanti seperti ini. Cering. Nah, gambarnya seperti itu. Setelah sisinya dihapus, akhirnya kita sudah jelas ini mana yang seri, mana yang paralel. Jadi kalau kita lihat yang atas ini, perhatikan baik-baik, ini adalah tersusun seri. Saya sebut CS1. Yang ini juga seri kan? Nah, ini saya sebut sebagai CS2. Mari kita hitung masing-masing berapa CS-nya. Kalau di seri itu kan rumusnya seper ya. Jadi seper CS1 itu seper 6, seper 12. Disamakan aja penyebutnya 12, 2, 1. Berarti CS1 12 bagi 3, 4 mikrofarad. Nah terus kemudian CS2-nya juga dihitung. CS2 sama dengan seper 6, seper 3. Disamakan penyebut 6, 1, 2. Berarti CS2-nya ketemu 6 dibagi 3. Itu 2 mikrofarad. Nah seperti itu. Nah, kalau begitu sekarang jadi apa itu? Nah, ini titik A-nya di sini, seret. Ini tetap 6 mikrofarad. Sekarang, nah tinggal menjumlah aja. CS1, CS2 itu berapa? Kan 6 ya. Ini jumlahkan 4 tambah 2, 6. Jadi diganti 6.
mikrofarad. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mencari berapa CAB-nya, ya sangat mudah. CAB berarti gini kan, seperumusnya. Seper CAB sama dengan 1/6/6. Berarti kalau begitu CAB-nya hasilnya 6/2. Berarti 3 mikrofarad. It's very easy problem.